Jumpa lagi bersama saya Andi Malarange dalam bincang-bincang tentang politik dan negara. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan seorang kawan yang bertanya, apakah Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, jadi DKI Jakarta pindah menjadi DKI Nusantara, apakah Jakarta akan terus berkembang? Lalu bagaimana nasib Jakarta ke depannya? Saya ingin menjawab dengan mengatakan bahwa jangan khawatir, Jakarta masih akan terus berkembang, Jakarta masih akan tetap menjadi kota terbesar dan terpadat dengan perputaran ekonomi yang akan tetap terbesar di negeri ini. Maka nggak usah khawatir. Kenapa? Pertama, transisi dari ibu kota dari DKI Jakarta menjadi DKI Nusantara ini akan berlangsung lama. Yaitu, saya tidak tahu, menurut saya 10 tahun. Mungkin paling tidak. Kenapa? Karena walaupun Pak Jokowi mengatakan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia akan berkantor tahun semester pertama 2024 dan peringatan Hari Proklamasi akan dilakukan 2024, Agustus 2024 di DKI Nusantara. Tetapi kemungkinan besar dalam 2 tahun, paling-paling yang baru dibangun adalah Istana Kepresidenan, Kantor Kepresidenan. Paling-paling itu, dalam 2 tahun. Membangun itu pun belum tentu selesai. Nah, setelah itu, fungsi-fungsi ibu kota negara, yaitu perpindahan kementerian-kementerian di ibu kota yang baru, di DKI Nusantara, itu akan makan waktu. Pertama, gedung-gedung kementerian harus dibangun dulu. Baru setelah gedung-gedung kementerian dibangun, baru kemudian aparat pemerintah pusat dari kementerian-kementerian itu baru bisa pindah. Nggak mungkin mereka pindah ketika gedung kementeriannya belum ada, kantor kementerian belum ada. Itu pun yang pindah barangkali ya belum tentu sebagian mau pindah. Yang sudah mau pensiun, yang sudah lanjut usia mungkin kemungkinan besar tidak akan pindah. Mungkin pensiun dini. Dan keluarganya juga harus pindah. Karena itu harus ada perumahan-perumahan dibangun. Nah, baru kalau semua aparat pemerintah pusat itu telah pindah, barulah sebagian dari fungsi ibu kota itu baru bisa berjalan. Belum lagi misalnya kementerian kedutaan-kedutaan besar asing juga harus dibangun ke sana. Dan itu tidak mungkin dalam, menurut saya, 5 tahun, 10 tahun, belum bakal selesai. Sehingga transisi dari ibu kota lama ke ibu kota baru makan waktu yang panjang. So, don't worry, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai de facto ibu kota negara sampai semua proses transisi ini selesai. Nah, jadi bukan tiba-tiba walaupun undang-undang sudah mengatakan ibu kota sudah berada, status ibu kota negara berada di DKI Nusantara, dan dengan demikian DKI Jakarta sudah bukan lagi DKI, ya Jakarta saja. Walaupun undang-undang tentang DKI Jakarta harus direvisi juga, sehingga menentukan status Jakarta bagaimana. Tapi secara de facto, proses transisi yang lama ini menyebabkan DKI Jakarta atau Jakarta sebagai de facto ibu kota negara akan tetap berjalan. Nah, yang saya khawatir malahan selama proses transisi itu, pejabat-pejabat tinggi negara yang mestinya berkantor di DKI Nusantara akan lebih banyak muncul di Jakarta. Persis dengan keluhan banyak orang, itu kepala daerah lebih banyak di Jakarta daripada di daerahnya. Nah, ini juga nanti, apakah menteri-menteri, dirjen, sekjen, deputi, lebih banyak di Jakarta daripada di ibu kota negara baru. Karena itu, kita warga Jakarta, nggak usah khawatir. Jakarta secara de facto tetap jadi ibu kota negara sampai proses transisi ini selesai yang panjang. Apalagi karena di sana masih hutan.
Belum ada orang, belum ada bangunan, belum ada jalan, belum ada jembatan, belum ada apa-apa. Jadi ini proses yang lama. Yang kedua, memang dalam proses pembuatan atau pembangunan ibu kota negara yang baru, ini juga makan waktu, makan biaya, dan biaya ini sampai sekarang belum jelas dari mana. Dan tahun 2024, Presiden Jokowi sudah selesai masa jabatannya. Kita tentu saja harus melihat apakah rencana induk yang dibangun sekarang ini akan diteruskan oleh presiden berikutnya. Dengan demikian pace-nya, kalau pindahnya mungkin, tetapi pace, kalau Pak Jokowi kan ingin buru-buru segera, 2024 harus, walaupun data belum jelas. Nah, presiden berikutnya kita tidak tahu. Nanti kita lihat nanti dalam perdebatan di antara calon presiden bagaimana pikiran, bagaimana konsep dari presiden baru tentang ibu kota negara yang baru itu, DKI Nusantara. Berapa lama akan proses transisi itu selesai? Kapan dia berfungsi sebagai de facto ibu kota? Dan Jakarta sendiri tidak lagi menjadi de facto ibu kota. Semua fungsi-fungsi pemerintahan, pemerintah pusat berpindah sudah ke DKI Nusantara. Nah, ada kawan juga bertanya kalau semua fungsi-fungsi pemerintah pusat sudah dipindahkan ke ibu kota negara yang baru, apakah Jakarta menjadi sepi? Oh, tidak juga. Tidak bakal sepi. Karena fungsi-fungsi perdagangan, industri, fungsi entertainment, kultural, budaya, seni, dan sebagainya, itu masih berpusat di Jakarta. Masih berpusat di Jakarta. Film, teater, glodok masih tempat perdagangan, Tanah Abang masih akan, dan mal-mal yang paling besar masih tetap di Jakarta. Kenapa? Perputaran uang akan masih tetap di Jakarta. Karena itu kalau ada yang berpikir bahwa dengan pindahnya ibu kota negara dari Jakarta, maka Jakarta nggak bakal macet lagi. Anda akan kecewa kalau saya mengatakan tidak. Jakarta bakal tetap macet. Karena apa? Karena fungsi-fungsi yang paling banyak menentukan kemacetan, yaitu apa? Aktivitas yang berhubungan dengan cuan. Yang berhubungan dengan ekonomi, itu masih tetap di Jakarta. Paling banter nantinya, kira-kira kita bisa bandingkan antara New York dengan Washington DC. New York itu tetap menjadi kota terbesar di Amerika, terpadat, terkaya juga, dan juga paling macet juga ketimbang misalnya Washington DC. Sekali lagi, perpindahan ibu kota negara hanya memindahkan fungsi pemerintahan pemerintah pusat. Yang sebenarnya tidak seberapa dengan orang-orang ratusan ribu yang jumlahnya sebenarnya dibandingkan dengan Jakarta yang penduduknya jauh lebih besar dari itu. Belum lagi kalau kita pikir tentang Jabodetabek. Sebagian besar orang, bahkan pegawai pemerintah pusat itu sebagian besar mungkin juga tinggalnya di Jabodetabek. Bukan warga DKI Jakarta per se, tetapi Jabodetabek. Kalau Jabodetabek dihitung secara jumlah penduduk, perpindahan 400.000, 500.000 warga pegawai pemerintah pusat tidak ada artinya. Karena itu Jakarta akan tetap berkembang, Jakarta akan tetap macet. Persoalan-persoalan Jakarta, banjir, sampah, rob di pantai utara, dan kemudian juga kepadatan penduduk, dan sebagainya, itu masih akan terjadi. Cuma bedanya, pada saat itu, betul-betul itu adalah urusan pemerintah daerah Jakarta, Pemda Jakarta.
di mana pemerintah pusat tidak lagi ada di situ. Nah ini, tetapi pendapatan asli daerah Jakarta dan juga berbagai macam pendapatan lain yang ada di Jakarta, rasanya tetap cukup untuk mengelola Jakarta, tetap menjadi Jakarta yang baik. Tergantung dari siapa yang menjadi gubernur Jakarta dan kemudian juga mereka-mereka yang duduk di perwakilan rakyat daerah. Apakah di provinsi atau bisa saja kalau status Jakarta ingin disamakan dengan status pemerintah daerah yang lain di mana ada bupati wali kota yang punya kewenangan otonom dan DPRD kabupaten kotanya. Nah, karena itu ya kita yang bakal tetap tinggal di Jakarta. Saya sendiri belum nggak kepikiran mau punya atau mau tinggal di ibu kota negara yang baru itu atau punya rumah di ibu kota negara baru itu. Rasanya tidak, tetapi Jakarta akan tetap menjadi rumah kita. Karena itu jangan lupa, bagi kita warga Jakarta, inilah rumah kita, inilah kampung kita. Kita tetap harus memikirkan bagaimana Jakarta ke depannya agar tetap menjadi tempat kampung kita, tempat tinggal kita yang tetap menjadi layak huni, ditata dengan baik, dipimpin dengan baik. Bukan berarti karena ibu kota negara pindah lalu kemudian Jakarta harus dikesampingkan begitu saja. Jakarta dilupakan nasibnya. Jangan sampai. Bagi saya sebagai warga Jakarta, inilah tempat tinggal kita. Disinilah kita terus perlu untuk memikirkan bagaimana Jakarta menjadi tempat tinggal kita yang ramah, tempat kerja kita yang nyaman, tempat kita beraktivitas yang baik dan membuat kita tetap kerasan tinggal di Jakarta. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.